Halo semuanya, kembali lagi di vlog menggambar halamanku yang ketiga. Hari ini aku masih menggambar makanan, tapi yang spesial karena ini makanan khas Brebes, tempat aku bekerja sebagai guru, tempat aku mengais rezeki. Namanya sate blengong. Blengong itu hewan hasil kawin silang antara entok dan bebek, dan katanya dagingnya lebih empuk dan gurih. Biasanya sate blengong disajikan pakai kupat, tapi di gambar kali ini aku menggambarnya bersama nasi putih dan sambal kecap sederhana. Kenapa sate blengong? Karena di sekolahku setiap hari Jumat kami selalu senam sate blengong. Jadi rasanya lucu dan manis saja. Sebuah makanan yang akhirnya ikut menari dalam rutinitas kami. Oke, mari mulai menggambar. Seperti biasa, aku mulai dengan menebali sketsanya memakai drawing pen. Tadi bagian pertama sambal kecap sudah selesai, dan sekarang aku lanjut ke bagian nasi. Walaupun cuma nasi, aku selalu suka bagian ini karena teksturnya halus, tapi tetap punya bayangan dan volume yang manis kalau ditintai pelan-pelan. Sekarang masuk ke bagian utama, sate blengongnya. Bagian yang paling khas dan tentu yang paling aku tunggu untuk digambar. Aku mulai menebali tiap tusuknya perlahan, garis demi garis, supaya tekstur dagingnya tetap terlihat padat dan empuk. Entah kenapa, menggambar makanan khas daerah sendiri rasanya selalu lebih hangat, seperti ikut menjaga cerita kecil dari tempatku bekerja. Sekarang aku mulai masuk ke proses mewarnai, dan bagian pertama tentu menu utamanya, sate blengong. Di sini aku pelan-pelan mengisi warna dagingnya agar kelihatan gurih dan matang, tapi tetap ada tekstur seratnya. Sate ini aku letakkan di atas piring yang dilapisi daun pisang hijau. Jadi sekalian aku tambahkan warna hijaunya juga. Kontras antara hijau daun dan warna coklat sate selalu bikin gambar makanan jadi lebih hidup. Sekarang aku lanjut ke bagian nasi putihnya. Aku mulai dengan warna yang sangat tipis agar nasi tetap terlihat lembut dan punya cahaya. Di atasnya ada taburan bawang goreng.
Jadi aku tambahkan sedikit warna coklat keemasan supaya terasa wangi dan hangat, seperti nasi baru diangkat. Lalu di pojok kiri bawah ada hiasan bawang putih yang sengaja aku letakkan sebagai pelengkap. Bagian kecil tapi memberi keseimbangan warna di gambar ini. Di sambal kecap ini, aku mulai mewarnai dari bagian yang terang dulu, supaya warna-warnanya tidak tenggelam dengan kecap yang gelap. Aku memberi warna merah muda untuk irisan bawang merah, lalu sedikit warna merah dan orange untuk potongan tomat kecil di dalamnya. Baru setelah itu aku tambah lapisan warna gelap untuk kecapnya, pelan-pelan supaya tetap kelihatan segar dan bertekstur. Bagian kecil ini memang butuh sabar, tapi justru disinilah gambar terasa lengkap. Pada tahap ini, aku mulai memberikan outline hitam pada bagian piring terlebih dahulu, sebelum beralih ke tusuk satenya dan elemen lainnya. Aku mengikuti kontur piring secara perlahan agar garis yang terbentuk tetap bersih dan proporsional. Penegasan outline ini penting supaya bentuk piring terlihat lebih tegas dan memberikan batas yang jelas pada menu sate blengong yang menjadi fokus utama gambar ini. Selanjutnya, aku memberikan outline hitam pada bagian nasi putih. Aku mengikuti bentuk gumpalan nasi dengan garis halus agar teksturnya tetap terasa lembut dan tidak terlalu kaku. Outline ini membantu nasi putih tampak lebih menonjol, terutama dengan tambahan bawang goreng dan hiasan bawang putih di bagian bawah yang juga akan kutegaskan nantinya.
Sekarang aku memberi outline hitam pada sambal kecapnya. Pelan-pelan aku pertegas irisan bawang merah dan tomatnya supaya terlihat lebih hidup. Sekarang aku masuk ke bagian memberi nama pada setiap objeknya, mulai dari sate blengong, nasi putih, dan terakhir sambal kecap. Akhirnya selesai. Ini dia halaman ketigaku, sate blengong, nasi putih, dan sambal kecap. Semua lengkap. Terima kasih sudah menemani proses menggambarku. Sampai jumpa di halaman berikutnya.